Shalom adik-adik. Selamat sore, berjumpa kembali dengan kakak-kakak yang ada di sini dalam ibadah Kids for Christ Ministry. Ayo semuanya duduk yang rapi, duduk yang tenang. Kita akan segera memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian. Roh Kudus hadir di sini. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sama-sama pujian ini lebih sungguh lagi, katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ayo adik-adik, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur atas hari ini kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu semuanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, urapi setiap kami. Kami mau beribadah. Kami semuanya yang di rumah, di tempat ini, semuanya memuliakan Tuhan. Semuanya untuk hormat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Ayo sama-sama bangkit berdiri, tapi sebelum itu kakak mau bertanya dulu, siapa yang percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat? Saya. Haleluya. Kakak percaya, adik-adik semua yang ada di sini, kakak yang ada di sini percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Ayo sama-sama kita angkat pujian, Dia yang terhebat. Ayo semuanya tepuk tangan. Katakan seindah-indahnya pelangi, Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentara, seterang-terangnya bulan.
samudra, setinggi-tingginya langit biru. Lebih indah Tuhan Yesus yang terbaik, Dia yang terbaik, Dia yang terindah. Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku, Dia yang terhebat, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat. Dialah Yesusku, Juru Selamat yang terbaik, Dia yang terbaik, Dia yang terindah. Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku, Dia yang terhebat, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat. Dialah Yesusku, Juru Selamat, Juru Selamat. Sekali lagi, Juru Selamatku, Juru Selamat. Sekali lagi, Juru Selamatku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari teman kita. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Adik-adik, kita masih akan memuji Tuhan. Ayo sama-sama bangkit berdiri. Tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Saat ini kita akan memuji Tuhan, menyatakan bahwa bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi oleh Roh Tuhan yang beserta dengan kita semua. Mari sama-sama angkat pujian, bukan kuat, bukan gagah. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi Rohku kata Tuhan. Ayo tangannya bentuk gunung, gunung ini dipindahkan, bentuk gunungnya, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata. Bukan kuat, bukan gagah, bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi Rohku kata Tuhan. Ayo, gunungnya mana? Dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata, sekali lagi, oleh Rohku kata Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tetap dalam keadaan berdiri. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merekam firman Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian Allah Roh Kudus. Katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan
Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya Tuhan Yesus kami mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong biar firman Tuhan tertanam di dalam kehidupan kami dan kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kakak akan menyampaikan firman-Mu. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, apa yang kita lakukan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan? Ayo bangkit berdiri adik-adik. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Silakan duduk kembali. Nah, saat ini ayo yang sudah bisa membaca. Mana Alkitabnya? Siapkan Alkitabnya. Sama-sama dengan kakak kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul di mana, Kang? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Oh, di Perjanjian Baru KTN. Ayo, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang 1 sampai ayat keempat. Kakak akan baca ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan 4, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh ruangan rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tema firman Tuhan sore hari ini, Roh Kudus dicurahkan. Ayo, sebelumnya mari kita akan melihat film yang berikut. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib.
Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik, kita sudah melihat film tadi bagaimana Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Dan di sini adik-adik dikatakan bahwa pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, hati murid-muridnya sangat senang. Mereka sangat bersukacita. Nah, kakak mau kasih tahu dulu, apa sih itu hari Pentakosta? Hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau setelah hari Raya Paskah. Ingat cerita firman Tuhan yang lalu kakak sempat bilang, ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, Dia menjanjikan akan mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai kehidupan murid-muridnya, yaitu Roh Penolong. So, dengarkan itu cerita firman Tuhan yang minggu kemarin kita dengar. Dikatakan bahwa Roh Kudus dijanjikan, dan pada hari Raya Pentakosta perjanjian itu digenapi. Jadi kakak mau kasih tahu adik-adik, Tuhan kalau Dia berjanji pasti digenapi. Tidak pernah Tuhan berjanji dan tidak digenapi. Janji Tuhan selalu digenapi. Jadi ketika Tuhan berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus, maka di hari Raya Pentakosta Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus atas kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Mungkin adik-adik bertanya, kakak kita kan masih kecil kakak. Kita belum bisa kakak untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kakak mau bilang ya adik-adik, Roh Kudus bukan cuma untuk papa mama, bukan cuma untuk opa oma, tante om atau orang yang sudah besar. Tetapi firman Tuhan katakan dalam kitab Yoel pasal yang kedua 28 bahwa anak-anak, orang muda, teruna-teruna akan diberikan kuasa Roh Kudus, akan dicurahkan kuasa Roh Kudus. Kakak bacakan ya ayatnya. Yoel pasalnya yang kedua ayat 28 berkata demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi bukan cuma orang yang sudah dewasa yang akan dicurahkan Roh Kudus, tetapi kepada semua manusia yang percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, kenapa kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Kenapa Roh Kudus itu harus dicurahkan? Dan kenapa setiap tahun kita harus merayakan hari Pentakosta? Kenapa ya? Ya adik-adik harus tahu. Kenapa setiap tahun kita merayakan hari Pentakosta? Mengingatkan kepada kita semua bahwa kuasa Roh Kudus itu yang dijanjikan oleh Tuhan diberikan kepada setiap manusia, bukan cuma pada masa yang lalu tetapi sampai hari ini. Jadi Tuhan mau kasih ingat bahwa Tuhan itu, Allah itu, Tuhan Yesus lewat kuasa Roh Kudus akan menyertai setiap kita, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita memperingati supaya kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu tetap menyertai kita. Nah adik-adik, bagaimana supaya kita bisa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Caranya pertama, adik-adik punya kerinduan untuk menerima kuasa Roh Kudus, punya hati yang rindu untuk diisi dengan kuasa Roh Kudus. Dan yang kedua, adik-adik harus meminta dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita meminta, berdoa sungguh-sungguh, bersepakat, maka Tuhan pasti akan memberikan kuasa Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita. Adik-adik mau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus?
Kuasa Roh Kudus orang sudah dengar toh minggu lalu. Untuk apa itu Roh Kudus? Ada begitu banyak kebahagiaan ketika kita punya kuasa Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ayo, mari sore hari ini kakak mau bilang punya kerinduan untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Adik-adik yang rindu untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mari bersama-sama dengan kakak kita mau berdoa. Adik-adik ikut kakak berdoa ya. Kita akan berdoa, minta supaya Roh Kudus memenuhi hati kita. Lipat tangan, tutup mata, ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, sore ini kami Tuhan rindu untuk kehidupan kami diisi dengan kuasa Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi hati kami ya Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Curahkan kuasa-Mu di hati kami. Karena kami percaya ketika Roh Kudus ada di hidup kami, maka kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia, penuh dengan sukacita karena ada kuasa Roh Kudus di hidup kami. Penuhi kami Tuhan Yesus. Penuhi kami Tuhan Yesus. Kami rindu kuasa-Mu memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu akan terus tinggal dan hidup dalam kehidupan kami. Juga adik-adik yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah merenungkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita memberi persembahan. Sebelum itu kakak akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang sudah kami terima. Saat ini kami akan memberi persembahan. Biar Engkau memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk memberikan persembahan. Ayo bangkit berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah Kids for Christ pada sore hari ini. Sama-sama kita angkat pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi terus katakan, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Ini doa kami sore hari ini, Bapa dalam surga. Terus pegang tangan kami ya Roh Kudus, agar kami boleh terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari permulaan sampai pada akhirnya. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus terus tolong kehidupan kami Tuhan, terus dipenuhi dengan kuasa yang daripada-Mu. Kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, sehingga kami akan bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembalikan kekuatan baru, urapan baru bagi kakak-kakak yang sudah melayani pada sore hari ini. Adik-adik ada di rumah juga diberkati Tuhan bersama orang tua. Biar kiranya Tuhan Yesus hikmat, kepintaran, kepandaian terus dianugerahkan bagi adik-adik yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan akhiri ibadah kami. Kami akan kembali pertemukan kami minggu depan dalam ibadah yang sama. Tuhan terus bawa kami untuk setia beribadah. Bersyukur sempurnakan ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Sampai jumpa kembali minggu depan. God bless